Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Gagal mempertahankan di Liga Champions tetapi berhasil mempertahankan dan memperpanjang gelar di Liga Inggris. Itulah Manchester City ketika semalam di hadapan sekitar 60.000 pendukung fanatiknya di Stadion Kebanggaan, Manchester City menaklukkan West Ham United dengan skor cukup meyakinkan 3-1. Kemenangan itu menempatkan Manchester City di posisi teratas klasemen terakhir musim periode 2023-2024 dengan meraih 91 poin dari 38 pertandingan. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Posisi kedua akhirnya diduduki oleh saingan terberatnya musim ini, yaitu Arsenal, yang juga meraih kemenangan di kandang sendiri dengan mengalahkan Everton lewat skor tipis 2-1, sehingga menyudahi kompetisi yang berjalan sekitar 8 bulan, menempatkan Manchester City di urutan pertama, Arsenal di urutan kedua, dan Liverpool di posisi ketiga. Itulah hasil-hasil yang memang didapat oleh tiga tim yang sampai pada pekan ke-34 masih bersaing ketat. Tetapi akhirnya Liverpool tertinggal dan menyisakan dua tim, Manchester City dan Arsenal, berlomba sampai pada pekan terakhir 38. Pertandingan semalam nampaknya Manchester City sangat menyiapkan kondisinya, taktik, strategi untuk menggulung West Ham United. Ini terlihat sejak menit pertama Manchester City bermain dengan pola tiki-taka warisan Pep Guardiola yang pernah membawa Barcelona Spanyol sangat cemerlang di kancah Eropa. Dan memang strategi taktik Guardiola malam kemarin sangat jitu. Mereka langsung menekan, mengurung habis West Ham United. Dan kita lihat bahwa di setengah lapangan, bahkan setengah lapangan West Ham United, Manchester City menguasai permainan secara penuh lewat dua penyerang, Doku di sayap kiri dan juga Silva di sayap kanan. Manchester City mencoba mengobrak-abrik dan membuka pertahanan West Ham untuk bisa mencetak peluang, bahkan akhirnya mencetak gol. Dan itu diawali bahkan di menit pertama lewat gebrakan dari sayap kanan atau sektor pertahanan kiri West Ham United. Silva melepaskan umpan terukur kepada Phil Foden, dan pemain yang lincah ini, pemain berusia 23 tahun, melepaskan tembakan yang sangat terukur kaki kiri. Dengan tendangan kaki kiri, bola menusuk sudut kanan atas gawang West Ham yang dikawal oleh kiper asal Prancis Areola. Skor 1-0 ini membuat Manchester City semakin percaya diri, dan terlihat gol ini membuat emosi pelatih Pep Guardiola di pinggir lapangan sangat meledak-ledak. Dan ini tidak seperti biasa karena pertandingan ini memang sangat menentukan, sehingga Guardiola melepaskan emosinya dengan melompat bergirang di bench atau di pinggir lapangan kubu Manchester City. Dan pertandingan juga berlangsung masih dalam penguasaan Manchester City sampai paling tidak di menit ke-12. Menit 12, West Ham masih tetap dikurung habis oleh Manchester City lewat bola-bola umpan pendek, permainan yang kompak, 1-2 sentuhan dalam operan-operan yang sangat dalam. Ini membuat West Ham tidak bisa mengembangkan permainannya. Bahkan untuk merebut bola dari kaki pemain-pemain MCT pun mereka sangat sulit. Dan dalam kondisi permainan seperti ini memang dibutuhkan konsentrasi penuh, kondisi fisik yang prima, serta teknik penguasaan bola yang tinggi, kontrol bola yang matang. Dan itu diperlihatkan sampai di menit ke-12 oleh seluruh pemain, kecuali kiper. Seluruh pemain Manchester City dengan umpan-umpan pendek, permainan yang begitu dalam, 1-2 sentuhan, dan akhirnya mereka berhasil mencetak 2 gol di babak pertama berbanding 1 gol dari West Ham United. Dan gol kedua pun diawali dari serangan sayap, yaitu sayap kiri dibangun oleh Doku, merobek sudut pertahanan kanan West Ham,
dan Doku melepaskan umpan menyusur tanah dan diselesaikan lagi dengan satu sentuhan pelan tetapi sangat terukur oleh Foden kembali, dan lahirlah gol kedua. Tetapi 2 menit menjelang istirahat, West Ham bisa mengejutkan Pep Guardiola dan hampir semua pendukung fanatik Manchester United di stadion, karena lewat sebuah tendangan salto yang begitu indah, penyerang West Ham Kudus mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan West Ham. Gol ini diawali dari sebuah tendangan pojok dan terjadi kemelut atau scrimmage di mulut gawang Manchester City, dan tendangan salto yang mungkin sedikit lebih berspekulasi oleh Kudus akhirnya menaklukkan kiper Ortega di bawah mister gawang Manchester City. Babak kedua pun hampir sama dengan babak pertama. Dan ketika babak pertama berlangsung, MCT secara penguasaan bola sangat tinggi, 73% berbanding 27%. 73% untuk MCT dan 27% untuk West Ham. Dan di babak kedua masih sama, penguasaan bola dikuasai oleh Manchester City dan mereka memperoleh gol ketiga lewat Rodri dengan sebuah tendangan tidak terlalu keras tetapi cukup untuk menaklukkan kembali kiper Areola di bawah mister gawang West Ham. Gol ini mengunci kemenangan Manchester City sehingga sampai peluit panjang mereka tetap unggul, dan wajar saja pada detik-detik terakhir 5 menit perpanjang waktu ribuan supporter MCT sudah berada di garis pinggir lapangan untuk menyambut dan memeriahkan kemenangan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan untuk meraih gelar keempat kalinya di Liga Inggris. Sebuah prestasi yang cukup fenomenal bagi pelatih Pep Guardiola. Di sisi lain, Arsenal dikejutkan oleh gol Everton di menit ke-40 lewat Gueye. 3 menit kemudian Arsenal bisa menyamakan kedudukan lewat gol Tomiyasu di menit 43 sehingga menjadikan skor 1-1. Dan gol kemenangan atau gol penentu 3 poin bagi Arsenal diraih 1 menit menjelang bubaran oleh Havertz sehingga membuat Arsenal unggul atas Everton 2-1. Kemenangan ini tidak membawa Arsenal sebagai champion karena mereka tetap tertinggal 1 poin dari Manchester City. Secara keseluruhan Liga Inggris telah menyudahi kompetisi periode 2023-2024, dan untuk musim depan atau periode 2024-2025 sepertinya perlombaan menuju tangga juara masih akan terjadi antara Arsenal dan Manchester City. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat bahwa di musim ini hanya 3 tim yang bersaing ketat, meninggalkan salah satu tim tradisi juara yaitu Manchester City yang telah meninggalkan Manchester United, tim fenomenal di Liga Inggris yang telah meraih gelar terbanyak Liga Primer 20 kali. Tertinggal dari persaingan antara Liverpool, Manchester City dan Arsenal. Dan pada musim depan nampaknya Manchester United dan juga Liverpool harus melakukan revolusi perombakan besar-besaran di tubuh mereka, di tim mereka. Kalau ini tidak dilakukan, maka tetap Arsenal dan MCT kembali akan berlomba untuk meraih gelar. Liverpool sendiri kita lihat bahwa dengan perginya pelatih asal Jerman Jurgen Klopp dan juga melihat materi pemain mereka yang lebih banyak mengandalkan salah satu figur yang cukup baik yaitu Mohamed Salah, maka dengan kepergian Jurgen Klopp, Liverpool akan kesulitan untuk bersaing di musim depan karena tidak ada lagi pemain-pemain lapis kedua yang bisa menunjang, mendukung Salah dalam permainan Liverpool. Nah, ini sama juga dengan Manchester United. Kemudian kemungkinan besar Bruno Fernandes pun akan meninggalkan MU. Dan ini kesulitan besar tentu bagi manajer Erik ten Hag nantinya.
Dan kalau Liverpool dan Manchester United tidak segera melakukan revolusi perbaikan secara utuh di tim mereka, maka mereka menyimpan dulu keinginan, ambisinya untuk meraih gelar di tahun depan. Sedangkan Arsenal lebih berfavorit untuk meraih gelar di musim depan. Mengapa saya katakan demikian? Karena terlepas dari kali ini, musim ini mereka kalah dari MCT, tetapi secara materi rata-rata pemain Arsenal memperlihatkan kualitas individu yang sangat baik. Ini berbeda dengan Manchester City. Ada ketergantungan di penyerang tengah Erling Haaland dan juga pengatur serangan Kevin De Bruyne. Dan kita lihat dalam usia De Bruyne yang sudah 32 tahun. Ini sama dengan M. Salah di Liverpool yang sudah 31 tahun. Tentu mereka akan sulit menjaga ritme, keseimbangan, kondisi tubuhnya untuk bisa bermain maksimal dalam 38 laga nantinya. Ini akan sulit. Sehingga bagi Manchester City, kalau De Bruyne masih tetap stabil, mereka bisa tersenyum di setiap laga. Tetapi ketika De Bruyne off atau cedera atau kelelahan, ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah besar, kesulitan besar bagi Manchester City. Apalagi Guardiola tetap masih memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk kembali meraih treble winner seperti musim lalu yang mereka meraih 3 gelar. Dan kalau mereka tetap berkonsentrasi penuh juga di Liga Champions nantinya, ini akan membuat Manchester City bisa saja akan kalah dalam persaingan di periode mendatang atau tahun depan. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus.